Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, فَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذَا تَأَمُّلًا جَيِّدًا وَعَرَفْتَ أَنَّ الْكُفَّارَ يَشْهَدُونَ لِلَّهِ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ. Jika Anda sudah merenungkan hal ini dengan perenungan yang baik, perenungan yang mendalam, maka Anda akan paham bahwasanya orang-orang kafir dahulu mereka juga bersyahadat, bersaksi kepada Allah dengan tauhid rububiyah. Wa huwa tafarruduhu bil khalqi wal rizqi wa tadbiri. Tauhid rububiyah artinya mereka mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan, dalam masalah rezeki, dan juga dalam masalah pengelolaan alam semesta. Wa hum yankhawna Isa wal malaikata wal awliya'a yaqsuduna annahum yuqarribuhum ila Allahi zulfa. Namun mereka meminta hajat kepada Isa, kepada malaikat, kepada para wali, dengan maksud bahwasanya mereka-mereka ini bisa mendekatkan para penyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Wa yashfa'una lahum indahu, dan bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arafta anna minal kuffari khususan an-nasara minhum man ya'budullaha al-laila wan-nahara. Dan Anda akan paham bahwasanya di antara orang-orang kafir, ya, terutama orang-orang Nasara, di antara mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala malam dan siang hari. Wa yazhadu fid dunya wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi minha. Dan mereka adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia, dan mereka menyedekahkan apa-apa yang mereka dapatkan dari dunia. Mereka rajin bersedekah, ya. Ketika mereka mendapatkan harta dunia, langsung mereka sedekahkan. Mu'tazilan fi suma'atin anin nasi, dan mereka mu'tazilan, mereka uzlah, yang mereka menjauhkan diri dari manusia, dari orang-orang. Mereka mengasingkan diri dari tempat-tempat keramaian. Mereka mengasingkan diri di Suma'ah. Ya, Suma'ah adalah tempat ibadahnya orang-orang Nasrani yang berada jauh dari keramaian. Ya, tempat untuk mengasingkan diri. Wa huwa ma hadza kafirun aduwwun lillahi mukhalladun fin nari bisabab i'tiqadihi fi Isa atau ghairihi minal awliya'i. Walaupun demikian, walaupun mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah, mudah mereka zuhud, mudah mereka suka bersedekah, dan mereka mengasingkan diri dari dunia, namun ma'ahadha, dengan ini semua mereka tetap kafir, dan mereka adalah aduwwun lillah, adalah musuh Allah, mukhalladun finnar, mereka kekal di neraka, bisa babi i'tiqadihi, karena sebab akidah mereka tentang Nabi Isa, au ghairihi minal awliya, atau akidah mereka tentang para wali. Yad'uhu au yadhbahu lahu au yanzuru lahu, yaitu mereka berdoa kepada Nabi Isa dan juga kepada para wali. Mereka juga menyembelih binatang untuk Nabi Isa dan juga untuk para wali. Au yanzuru lahu, dan mereka bernadar kepada Nabi Isa atau kepada para wali. Ya, dan nazar artinya ijabul mar'i, ya, syai'an ma lam yajib alaih. Nazar artinya seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri sesuatu yang tidak wajib untuk, yang asalnya tidak wajib untuk dia. Ya, nazar artinya seseorang mewajibkan sesuatu kepada dirinya sendiri, sesuatu yang asalnya tidak wajib untuk dia lakukan.
Dan mereka ini bernazar, ya wahai wali, ya andaikan saya lulus, ya maka saya akan lakukan puasa untukmu. Andaikan saya naik pangkat, saya akan menyembelih kambing untukmu. Nah, mereka melakukan ini. Asalnya tidak ada kewajiban dia untuk puasa, tidak ada kewajiban untuk menyembelih, namun dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Tabayyana laka, ya, andaikan Anda paham hal-hal tadi semuanya, maka tabayyana laka kaifa sifatul islami alladhi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka akan jelas bagi Anda bagaimana karakteristik Islam yang didakwahkan oleh nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Islam yang benar. Wa tabayyana laka anna katsiran minan nasi anhu bimu'zilin. Dan akan jelas bagi Anda bahwasanya banyak di antara kaum muslimin yang mu'zil, yang mereka menihilkan, yang mereka tidak menjalankan Islam dengan benar. Wa tabayyana laka ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan jelas bagi Anda makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Sesungguhnya Islam itu asing di awalnya dan akan menjadi asing kembali sebagaimana awalnya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang lemah, namun terdapat syahid dari Sa'ad bin Abi Waqqas dalam riwayat Imam Ahmad, dan syahid ini, penguat ini menguatkan riwayatnya sehingga menjadi hasan. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan di catatan kaki 26, Ar-ruhbanu minan nasara yata'abbaduna al-laila wan-nahara wa yabkuna. Ruhban, ya, ruhban adalah istilah untuk para ahli ibadah dari kaum Nasrani. Ya. Sedangkan al-ahbar, ya, al-ahbar, alif, kemudian ha, kemudian ba, kemudian alif, kemudian ra, ahbar. Ini adalah istilah untuk ahli ibadah dari orang-orang Yahudi. Ruhban dari orang-orang Nasrani, ahbar dari orang-orang Yahudi. Ruhban minan Nasara, ya, ahli ibadah dari kaum Nasrani, mereka beribadah malam dan siang hari, dan mereka juga menangis dalam ibadah mereka. Walakin yaquluna al-Masihu ibnu Maryam, al-Masihu ibnu Allahi. Namun mereka mengatakan Al-Masih Isa bin Maryam adalah anak Allah. Au inna Allaha huwal Masihu ibnu Maryam. Atau mereka mengatakan, di antara sekte Nasrani yang lain mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Ya, sekte yang pertama mengatakan Al-Masih atau Isa bin Maryam atau Yesus itu adalah anak Allah. Sekte yang lain mengatakan Yesus itu adalah Allah. Au thalithu thalathatin, atau sekte yang lain mengatakan Allah adalah thalithu thalathah, satu dari yang tiga, satu dari tiga Tuhan. Wa hum yabkuna wa yata'abbaduna, dan mereka adalah orang-orang yang suka menangis dan suka beribadah. Ya, suka menangis dalam doa mereka, dalam ibadah mereka. Dan mereka rajin beribadah. Wala yanfa'uhum hadza, namun itu semua tidak bermanfaat bagi mereka. Li'annahum ma akhlasu al-ibadata lillahi azza wa jalla. Karena mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah azza wa jalla. Fa mithluhum ubadul quburi al-yawma. Maka yang semisal mereka juga adalah para penyembah kubur di zaman sekarang. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan di catatan kaki nomor 27 beliau mengatakan, ya, menjelaskan hadis
Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu awalnya asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya. Beliau katakan, al-Islamu sahihu gharibun al-yawma. Islam yang benar, Islam yang didasari dengan akidah yang benar, itu gharib, itu asing di zaman sekarang. Amal Islamu al-mudda, adapun Islam yang hanya mengaku-ngaku Islam. Fal muslimun al-yawma yaziduna 'alal milyari. Maka kaum muslimin, ya, kalau kita masukkan semua kaum muslimin, baik yang Islamnya benar ataupun Islamnya hanya ngaku-ngaku saja, maka jumlahnya lebih dari miliar, lebih dari 1 miliar. Walakin al-Islam as-sahiha gharibun. Namun Islam yang sahih itu sedikit, itu asing. Idh law kana hadzal milyaru Islamuhum sahihan lam yaqif amamahum ahadun minal alami. Andaikan umat Islam yang miliaran ini, Islam mereka itu sahih semua, akidah mereka benar semua, maka lam yaqif amamahum ahadun minal alami. Tidak ada satu orang pun yang berani untuk mengganggu kaum muslimin di dunia ini. Falyahudu alladzina hum ikhwanul qiradati wal khanaziri alladzina duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu. Maka orang-orang Yahudi yang mereka adalah saudaranya kera-kera dan saudaranya babi-babi. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, mereka adalah saudaranya kera dan babi. Alladzina duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu, yang ditimpakan kepada mereka dhillah, kehinaan, dan maskanah, dan kenistaan. Al-anahum musaytiruna ala biladil muslimin. Zaman sekarang mereka malah menguasai, malah menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Wal muslimun alladzina kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi Badarin kana adaduhum 317. Adapun kaum muslimin di zaman dahulu yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Dahulu jumlah mereka cuman 300 dan sekian belas. 300 dan sekian belas. Wa madza sana'u, namun apa yang mereka bisa lakukan dengan jumlah tersebut? Fasahabatu binisbati li ahli al-ardi kam hum. Para sahabat yang jumlahnya segitu, jika dibandingkan dengan seluruh manusia di dunia, berapa perbandingannya? Sangat sedikit. Wa ma hadza hum fatahul amsara. Namun walaupun demikian, walaupun keadaannya demikian, mereka ternyata berhasil membuka negeri-negeri yang lain, berhasil menguasai negeri-negeri yang lain. Wa asqatu Kisra wa Qaisara, dan mereka berhasil menjatuhkan Kisra Persia dan Qaisara dan Romawi. Wasadu al-alama kullahu, dan mereka menguasai seluruh dunia. Li'annahum muslimun al-Islam as-sahiha, karena mereka adalah kaum muslimin yang memiliki Islam yang sahih. Ma huwa Islamun iddi'aiyun, bukan Islam yang hanya mengaku-ngaku saja. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Fallaha ya ikhwani, tamassaku bi asli dinikum." Maka kembalilah kepada Allah, wahai saudaraku, dan berpegang teguhlah kepada landasan agama kalian. Wa awwaluhu wa akhiruhu wa ussuhu wa ra'suhu syahadatu an la ilaha illallah. Dan perkara agama yang paling awal dan yang paling akhir, dan yang paling menjadi landasan dan yang paling menjadi prioritas utama adalah syahadat la ilaha illallah. Wa'arifu ma'naha,
Pahamilah maknanya. Wa ahibbuha wa ahibbu ahlaha. Cintailah kalimat tersebut dan cintailah orang-orang yang berpegang teguh pada kalimat tersebut. Waj'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idina. Dan jadikanlah mereka saudara-saudara kalian walaupun tempatnya berjauhan. Waqfuru bit-tawaghiti, dan kufurilah, ingkarilah tagut-tagut, tawaghit atau tagut-tagut, ya, semua yang disembah selain Allah. Wa'aduhum wa abghaduhum. Lawanlah mereka dan bencilah mereka. Ya, para sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Wa abghadu man ahabbahum wa jadala anhum. Dan bencilah orang-orang yang mencintai sesembahan-sembahan selain Allah, atau orang-orang yang membela, ya, orang-orang yang berdebat dalam rangka membela sesembahan-sesembahan selain Allah. Aw lam yakfurhum, dan orang-orang yang tidak mengkufurkan, yang tidak mengkufuri sesembahan-sesembahan selain Allah. Aw qala ma alayya minhum, atau bencilah juga dan perangilah juga orang-orang yang mengatakan ma alayya minhum, saya tidak ada masalah dengan mereka, tidak ada masalah dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Aw qala ma kallafani Allahu bihim, atau orang-orang yang mengatakan Allah tidak menyuruh kita untuk mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Faqad kadzdzaba hadza 'ala Allah waftara, maka orang ini telah berdusta atas nama Allah dan telah membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Faqad kalafahu Allah Ta'ala bihim, padahal Allah Ta'ala telah membebani kita untuk, ya, Allah telah memerintahkan kita untuk memerangi sesembahan-sesembahan selain Allah, untuk memerangi kesyirikan. Waftarada alaihi al-kufra bihim wal bara'ata minhum, dan Allah telah wajibkan untuk memerangi kekufuran, dan Allah telah wajibkan untuk berlepas diri dari kekufuran. Walau kanu ikhwanahum wa auladahum, walaupun mereka, ya, adalah saudara-saudara mereka, ya, saudara-saudara kalian atau anak-anak kalian. Artinya walaupun saudara kita walaupun yang melakukan kesyirikan tersebut adalah saudara kita atau anak kita, maka kita wajib ingkari. Ya, kita wajib dakwahkan mereka agar mereka meninggalkan kesyirikan. Fallaha Allah ya ikhwani, tamassaku bidzalika la'allakum talqawna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'a. Maka kembalilah kepada Allah wahai saudaraku, dan berpegang teguhlah bidzalika, dengan kalimat tauhid. Semoga Anda semua dapat bertemu dengan Rabb Anda, dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa dosa syirik sedikit pun. Allahumma tawaffana muslimina walhiqna bis-salihin. Ya Allah, wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang muslim, sebagai orang-orang yang bertauhid, dan kumpulkanlah kami di akhirat bersama orang-orang yang saleh. Demikian yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.